Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, saya Wita. Saya hari ini akan memberikan feedback pada tugas kelompok yang dikerjakan oleh kelompok A dan B untuk pertemuan komunikasi keperawatan pada tahap kerja dan terminasi. Di sini di tahap kerja diwakili oleh Mbak Arisa dan Mbak Awaliatun, dan di tugas terminasi diwakili oleh Mbak Desi dan Mbak Dwi. Oke. Baik, secara umum untuk pengerjaan tugasnya sudah cukup bagus. Dua kelompok sudah mencoba menampilkan role play meskipun dalam kondisi terpisah ya antara satu perawat dan pasien dalam hal ini, akan tetapi sudah cukup mewakili bagaimana proses komunikasi pada tahap kerja dan tahap terminasi. Baik, untuk yang pertama saya akan memberikan feedback terkait dengan tugas kalian. Di fase kerja ini ada Mbak Arisa dan Mbak Awaliatun. Ya, secara umum sudah cukup mewakili untuk pelaksanaan tugas perawat komunikasi pada saat kerja, kerja. Nah, di sini mungkin harus lebih ditegaskan karena tadi kalau nggak salah tahap kerjanya ini pada tahap kerja yang dilakukan adalah melakukan vital sign ya. Nah, harus lebih menggambarkan bagaimana melakukan vital sign itu ya. Jadi harus mempersiapkan alat-alat juga ya. Nah, saya berharap meskipun kalian terpisah jarak ya, sebagai perawat tetap berusaha menampilkan diri seperti halnya role play yang ada pasiennya ya. Alat-alatnya disiapin, kemudian melakukan role play-nya ya. Dimulai dari apa dulu? Dari misalnya sebelum melakukan tensi biasanya kalau di proses kerjanya di format pelaksanaan pemeriksaan vital sign itu biasanya perawat melakukan pemeriksaan suhu ya. Jadi urut-urutannya tuh harus lebih teratur ya. Memeriksa suhu, kemudian menensi, setelah menensi memeriksa pernapasan ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam pelaksanaannya pun kalian harus melihat format penilaian vital sign, karena nanti sebenarnya kalau di ujian beneran ya tidak hanya komunikasinya saja, tapi juga cara kerjanya juga kita lihat ya. Jadi nanti kalau secara komunikasi ya tadi karena urut-urutannya mungkin ada yang terlewat, nantinya akan mempengaruhi ya perjalanan bagaimana menyampaikan, oh ibu setelah saya tensi hasilnya tensinya berapa, 120, 130 atau berapa, hasilnya apa, disimpulkan, wah ibu hasil tensinya bagus, tampaknya ibu bisa beristirahat dengan baik ya semalam. Ditanyakan kondisinya ya, tadi sudah sempat sih ya ditanyakan juga. Terus suhunya juga normal ya. Nah, setelah dijelaskan hasilnya, kasih feedback yang bagus ke pasien. Kondisi ini bagus untuk ibu jika dipertahankan ya. Saya berharap ibu bisa lebih menjaga kesehatan agar lebih cepat sembuh seperti itu. Kasih support ya, tidak ada salahnya kasih support karena di fase kerja ini tidak hanya kita bertugas untuk melaksanakan fase kerja, tapi juga memberikan reward atau reinforcement positif terhadap hasil yang dinyatakan positif juga ya. Misalnya pasiennya bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih untuk kerjasamanya, ternyata hasilnya bagus dan saya berharap ibu bisa tetap mempertahankan hasil ini dengan baik ya, seperti itu. Jadi di fase kerja ini yang terpenting tidak hanya melakukan kegiatan vital sign itu sendiri, karena vital sign kan tidak hanya tensi saja, ada pemeriksa suhu dan sebagainya. Tadi sudah bagus ya menanyakan ke pasien
mau dipasangin termometernya sendiri atau tidak, ya. Nah, itu bagian dari, komunikasi yang baik. Oke, jadi untuk fase kerja, eee, saya berharap lebih teliti lagi untuk urut-urutannya ya, itu menggambarkan, proses di fase kerja itu sendiri. Kemudian di fase terminasi ya, harus diingat di fase terminasi ini ada beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama adalah, evaluasi. Evaluasi ini tidak hanya dari data subjektif, tapi juga data objektif, ya. Secara subjektif, evaluasi subjektif, pasiennya misalnya ditanyakan, "Gimana Bu rasanya setelah dilakukan tindakan yang tadi saya lakukan?" "Oh lebih baik," atau "lebih merasa tenang," dan sebagainya. Nah, kalau evaluasi objektifnya kita bisa lihat, "Oh ya, Ibu tampak lebih segar, Ibu tampak lebih, bersemangat lagi setelah dilakukan tindakan tadi," ya. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, ya jangan lupa kemudian kita memberikan rencana tindak lanjut ya atau RTL. RTL ini fungsinya untuk memberikan info pada pasien terhadap tindak lanjut dari tindakan yang kita lakukan tadi. Kalau misalnya di kelompok tadi yang kerja itu kan vital sign, mungkin di rencana tindak lanjutnya nanti Ibu nanti setelah dilakukan vital sign atau pemeriksaan vital sign nanti saya akan ke sini lagi 1 jam kemudian untuk, memeriksa darah misalnya seperti itu, ya, pengambilan spesimen darah misalnya. Nah, itu memberikan info pada pasien apa yang nanti akan dikerjakan si perawat pada, waktu setelahnya. Baru kemudian kontrak waktu ya, mungkin sekitar jam berapa saya akan datang ke sini. Kalau ada keluhan silahkan bisa panggil saya dan sebagainya. Gimana ada yang perlu ditanyakan? Ya, jadi sebelum terminasi, sebelum perawat ini pamitan, ada, apa, reminder dulu ya. Jadi perawat melakukan reminder dan menanyakan apakah ada pertanyaan seputar perawatan yang dikerjakan, seperti itu, ya. Jadi nanti, eee, bisa berlatih kembali ya, bisa eee, lebih jelasnya lagi, nanti mungkin latihannya langsung gitu ya, langsung, eee, pura-pura aja ya, jadi ada yang jadi pasien, ada yang jadi perawat ya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip komunikasi keperawatan yang sudah disampaikan. Oke, itu mungkin yang bisa saya kasih masukan untuk kelompok A dan B. Semangat ya, sudah cukup bagus untuk, pengerjaan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.